Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Dunia Hobi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan masih tetap berkarya. Baik, untuk rekan-rekan, pada hari ini tanaman kecipir kita ini sudah berusia kurang lebih 2 mingguan lebih ya, dari proses kecambah terus kita pindah ke lahan. Ini sudah umur kurang lebih 2 minggu lah, 2 minggu lebih dikit lah. Ini yang sudah mulai keluar percabangan yang untuk merambat. Oh ya Mas Bro, ini juga untuk jagung manisnya sudah mulai kelihatan ya, yang kita rencanakan di awal untuk sebagai penopang rambatan dan nanti untuk pelindung cabai perencanaan. Oke Mas Bro, di sini ada kendala yaitu cuaca di persisnya di Lampung Timur ini. Di bulan 2 ini curah hujan teramat sangat tinggi, jadi meleset ya, yang seharusnya Januari ini di Februari. Ya, jadi untuk kecipir alhamdulillah ya, di faktor cuaca ini tidak ada kendala. Nah ini satu nilai plus untuk tanaman kecipir. Sedikit info ya, walaupun curah hujan sebegitunya tingginya, ini pohon cipir nggak ngefek gitu, masih bagus. Beda dengan tanaman lain ya, ini bagus. Jadi satu kelebihan dari tanaman kecipir itu tahan cuaca. Yang kedua, di umur yang segini ini saya cek keliling-keliling belum ada satupun daun yang lubang ataupun dimakan ulat atau apa. Nah di sini berarti cipir itu satu tanaman yang untuk perawatannya sangat mudah, karena untuk ulat ini nggak doyan, atau mungkin karena daunnya aromanya kurang sedap atau gimana atau beracun. Nah ya, seperti itulah kira-kira. Dan infonya untuk jagung manis ini kemarin tanam karena hanya lahan segini ya, terus untuk tajar ataupun pelindung saya tanam kurang lebihnya 2 kantong yang berisi masing-masing kantong itu 1.700-an kali 2. Nah kemarin itu daya tumbuhnya entah karena semut entah karena apa ini hanya 50%. Terus saya sulam, saya tajukin lagi, itu habis 1 kantong. Nah ini penampakannya. Jadi lumrah ya kalau ada yang masih pendek, ada yang sudah tinggi. Nah seperti itu. Oke Mas Bro. Oh ya, kendala lagi kalau tanpa mulsa ya. Kalau tidak dimulsa ini gulutan bedengan ini akan longsor terkena air hujan. Sebenarnya ini sudah waktunya, ini ya sudah waktunya benerin lagi, cuman kan curah hujannya terlalu tinggi, jadi kita kerepotan ini ya, lengket banget ini. Nah ini tumbuh kecipir kita sudah lumayan pertumbuhannya tuh. Oke Mas Bro. Oke, di tanaman palawija pada musim penghujan ini resikonya ya, berisiko ya, selain risiko kelebihan air, itu kalau tanggulnya tidak tinggi ataupun bedengannya tidak tinggi, itu akan meningkatkan keasaman sehingga tumbuhannya tidak tumbuh dengan normal. Dan beberapa faktor lain yaitu lengketnya tanah pada tanaman palawija yang masih pendek. Nah ini seperti contoh terong nih ya, ini ada tanahnya. Ini sebenarnya ada efek baiknya, ada efek buruknya. Kalau efek baiknya, yang namanya kutu-kutu daun dia pasti nggak mau bersarang di bawah karena ada tanahnya. Nah efek negatifnya untuk penyerapan sinar matahari untuk fotosintesis ini kurang begitu sempurna ya, karena redup nih mataharinya aja kayak gitu, mendung terus ini di Lampung Timur ya. Itu ya Mas Bro, sembari kita menunggu tanaman kita untuk siap kita pasang tiang pancang untuk tajar ataupun tempat merambat, ini sudah kita siapkan bambu. Untuk lahan saya seluas kurang lebih 1.600 atau berapa ya, 16 hektar itu
Ini kita siapkan kurang lebih ada sekitar 150 bambu ya. Aplikasinya di part ketiga nanti akan saya videokan kembali bagaimana caranya. Jadi mengirit, gimana caranya ngirit bambu, tapi kualitas tajarnya, tempat rampatnya itu cukup kuat. Nah, nanti akan saya ambilkan video di part ketiga. Ini bambunya kurang lebih ukuran 2 meter 30 cm ataupun 2,5 meter. Nanti yang nancapnya mungkin kisaran di 40 cm di tanggul itu. Nah, saya perkirakan tingginya hanya 2 meter. 2 meter itu ketambahan dari tinggi gulutannya sekitar 20-30. Jadi kira-kira enggak terlalu tinggi. Jadi pas proses pengambilan buahnya nanti tidak terlalu susah. Ya, seperti itu. Ini padi. Ini padi ini galian tanah baru ya, tanah merah, tapi alhamdulillah ini untuk pertumbuhannya lumayan bagus. Di musim hujan kalau untuk tanaman cabai rawit ya, ini lumayan bagus lah ya pertumbuhannya. Lumayan bagus. Oke, selanjutnya saya akan tunjukkan tanaman kecipir saya yang sudah berusia kurang lebih 3 minggu ya, 3 minggu dari proses kecambah terus dipindah ke tanah. Nah, seperti ini usia 3 minggu ya. Jadi untuk usia 3 minggu tanaman kita sudah mulai merambat seperti ini, merambat. Sudah mulai merambat tanaman kita. Oh ya, ini ada juga pohon terong. Kalau pohon terongnya ini pertumbuhannya sangat luar biasa subur. Jadi kecipir itu sebenarnya tanaman yang sangat sangat pengertian. Tidak pun kita arahkan, dia sudah akan mencari, sebenarnya akan mencari tempat dia untuk merambat. Dia akan mencari dengan sendirinya gitu loh ya. Tapi kan terkadang memang perlu kita bantu untuk merambatkannya. Tapi pada dasarnya dia akan mencari dengan sendirinya. Seperti yang di sini. Ini kita kasih tajar biar nggak ngerambat ngerusak ke taman lain. Ini ada lomboknya. Kalau terong sebenarnya kalau sudah usia-usia lumayan berumur kurang lebih 1 bulan ini nggak ada kendala ya di musim hujan. Yang penting air ini tidak menggenang seperti itu. Ini terus ya, infonya ini tekniknya asal-asalan sebenarnya ya. Ini di sini rekan-rekan sekalian melihat ada pohon bayam. Nah, pohon bayam ini sebenarnya tidak sengaja saya tanam. Tujuan saya hanya untuk menepis ulat ya. Jadi ulat yang akan mengganggu di pohon terong sama pohon cabenya. Ini dia akan menyerang tanaman yang lebih lunak. Contohnya ini seperti ini. Contohnya bayam. Nah, satu contoh ini seperti tak kasih contoh. Nah, di sini tanaman bayam kita
dimakan ulat ya. Tuh. Nah, tuh. Nah, dimakan ulat ya, lubang-lubang. Tapi untuk tanaman ininya tidak, terongnya sama cabenya itu tidak anu ya, tidak begitu terkena ulat. Nih. Semua seperti itu. Jadi ini ada teknik-teknik apa ya? Rekayasa lah menurut saya. Seperti itu. Oke Mas Bro, untuk part kedua ini mudah-mudahan kita selalu berkarya dengan segenap semangat, segenap ilmu yang kita punya. Jangan takut-takut untuk mencoba dan mencoba kreativitas, karena pertanian itu tidak hanya dibatasi oleh, tidak terbatas oleh teknik ataupun ilmu sekolah. Dari autodidak pun bisa kita pelajari. Oke Mas Bro, salam satu hobi pertanian. Sampai jumpa di part ketiga. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.